Apakah kita boleh menentang orang tua yang kolot? Kalau tidak boleh, lalu bagaimana solusinya? Apakah kita harus melakukan apapun yang mereka suruh tanpa keterlibatan dari pemikiran kita sendiri? Kalau boleh tahu, kenapa para ulama menerangkan keharaman menentang orang tua? Oke. Bagus loh pertanyaannya loh. Gue suka banget ini. Bagus. Iya. Karena banyak banget teman Iya. gue yang lagi di posisi ini. Iya, lu juga ya. Enggak, gue aman. Mama bercanda. Emang kompor ya. Emang gitu. Emang gitu. Enggak mah. Sayang kok. Amin ya, aman ya. Yuk. Gimana Koy? Lu pernah nggak digituin sama orang tua lu? Sering. Sering ya? Sering. Gak boleh main game. Orang tua saya termasuk yang sangat kolot. Sangat Terutama kolot. dalam hal ibadah. Oke. Itu Temenan kenapa dong sama aku. Saya dari kecil kan Islami banget kan, sampai SMP, SMA baru kenal dunia, kebalik. Orang kan kenal dunia dulu baru ke agama, saya kebalik tuh. Jadi hijrahnya ke kiri. Oh. Loh, ternyata dunia seperti ini. Menarik Lawan ternyata. jenis menarik ya, pas SMA baru berasa tuh. Itu karena itu cuma karena sudah ini nggak tahu apa karena udah kedoktrin apa gimana. Kalau menentang yang sampai saya nggak mau gitu-gitu, emang setahu saya emang tidak boleh kan. Iya. Karena kan kalau nggak salah ada hadisnya ngomong saja kan tidak Iya. boleh kan. Betul. Ngomong apa? Misalnya disuruh nih, misalnya, Feren, Serius? Gak boleh. gitu, itu Iya. Di nggak boleh. hadis ada tulisannya gitu. Itu bukan di hadis, di Quran. Di Quran ternyata. Bukan di hadis. Itu di Quran. Artinya itu termasuk dosa besar. Dosa besar loh sebenarnya. Ngomong terus Ngomong ke orang tua itu dosa. apa lagi? Jadi membantah intinya. Bana. Mama nih. Iya. Kena Ustaz tuh. Tarik terakhir dong yang jawab. Iya. Lu juga sendiri Tapi ada ngalamin kayak gitu Endingnya karena nggak boleh ngomong, gue kalau disuruh sebenarnya berlawanan dengan hati nurani, enggak, lebih ke Oh boleh. cuma yang malas gitu loh, Iya. bukan yang semangat. Oh ya, jadi gitu. Tapi tetap iya. Paling kalau ada beberapa yang udah berentangan banget lebih ke ngobrol sih, bukan yang menentang yang marah-marah gitu. Ini nggak boleh gini, sekarang udah gini, lebih ke ngobrol. Nggak pernah yang apa sih gitu, nggak pernah gue. Kalau lu Tetap kayak gitu ya. Karena mungkin udah kedoktrin juga, jadi bener-bener nggak beranian gitu sih. Iya. Walaupun gue sadar kadang ini nggak boleh kayak gini nih, ini jadinya kita yang rugi kalau kayak gini. Ada loh itu hidayahnya tuh sinetronnya. Akibat menentang orang tua tuh. Oh iya waktu itu hukumannya Banyak apa? sih, Gue pernah baca sih. Tapi waktu itu hukumannya apa ya? Aku nggak pernah baca sih. Tapi itu cerita yang paling sering dulu di majalah Hidayah tuh Iya. lumayan tema paling sering. Karena tentang maling orang tua. Lu pernah dapat ini nggak broadcast anak jadi ikan pari? Pari. Oh nggak dapet ya? Gak dapet dia Yang zamannya beda kayaknya. Kayak kita udah tua banget sih Koy. Iya. Azab menentang orang tua jadi ikan pari. Enggak kalau Coba kalau kasih tahu tuh. Malin kundang tau gak ceritanya? Maling kundang. Yang jadi Iya, batu batu kan. kan. Nah Iya. itu yang Malin paling kundang. legend kalau gak salah di Nah Indonesia. tapi kalah ikan sama pari ikan durhaka. pari. Nah itu. Tahu gak? Itu dulu menakutkan banget tahu. Emang iya? Iya, anak jadi ikan pari gara-gara melawan orang tua. Feren pasti suka Enggak, tuh kalau ada yang dibilangnya diazab kan, kayak gitu. iya. Kurang serem tapi. Padahal kan ini kan basicnya emang ikan pari ditangkap aja. Iya. Terus dikasih cerita dan karena banyak orang nggak tahu ikan pari sisi bawahnya gimana kan akhirnya Oh iya mereka kayak pada manusia percaya. sih. Iya. Ini kayak tulang rusuknya. Iya, makanya. Iya. Nah, itu azab karena dia melawan orang Karena tua melawan tuh. orang tua. Tapi Jadi bener ikan ada pari. hukumnya. Ada Jadi gini. sebenarnya. Pertama ya, kita harus tahu dulu di dalam Islam orang tua itu khususnya ibu itu adalah menempati setelah Allah, Rasul dan berjihad di jalannya. Setelah Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. berjihad di jalan. Berjihad di jalan Allah. Itu ada setelah itu adalah orang tua. Atau kalau mau lebih Oke. gampang lagi, Allah langsung ibu. Kalau mau lebih gampang lagi. Karena Rasul Rasul Nggak ada- Rasul sama ya. jihad satu paket sama Allah lah kira-kira gitu. Oke. Jihad fisabilillah. Jihad. Iya, jihad apa sih? Perang ya sebenarnya. Berperang Iya, di jalan jihad Allah. itu Berperang di jalan Allah. Iya. Bukannya yang bom bunuh diri. Nah, itu beda makna lagi. jihad dilencengkan oleh orang-orang itu. Nah. Sebenarnya tidak seperti itu. Intinya Jihad kalau tuh bahasa keren. kerennya jihad itu God's warrior. Iya, Gitu. jihad tuh Iya. keren. Oh, Oke, tapi terus lanjut. di melencengkan Cuma jadi karena kayak penggunaannya lebih sering dipakai sama orang-orang yang bom-bom itu kan, Iya, akhirnya bom bunuh orang-orang diri. yang awam nganggapnya jihad oh tuh. itu jihad tuh itu. Padahal tidak seperti itu bentuknya. Ya, sebenarnya sih nggak gitu sih. Nah, tapi kalau mau lebih gampang Allah langsung kemudian ibu. Iya, ibu tuh tinggi banget sih. Lah, ayah, Gimana cara gue tahu? Ayah Mama setelah cerita ibu. terus. Iya benar. ayah setelah ibu. Ayah setelah ibu. Iya. Ibu tuh bener-bener up there. Iya. Rasulullah pernah ditanya sama sahabatnya siapa yang harus kita utamakan, dijawab oleh Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Baru bapakmu. Baru bapakmu. Lu bukan kasihan kasihan lu. banget ayahnya. Lu enak dong. Enggak maksudnya harusnya kan adil, ayah ibu. Sebenarnya Enggak gue, dong, even ibu kalau gue dong. yang duniawi ya, gue nggak ngelihat agama ya, gue ngerasa ibu Iya. tuh di atas. Iya.
Contoh kayak gini ya Fer ya. Kalau kita lihat ya, kenapa anak-anak itu tetap attachment sama ibunya? Meskipun mereka misalnya dimarahin ibunya terus. Iya. Karena bagaimanapun juga ya, secara logik darahnya mereka tuh dari darah ibunya semua. Iya. Yes. Yang ngandung kan ibu. Benar. Bapak kan numpang gitu doang. Iya. Apa Tapi tuh? yang ngandung ibu. Itu apa? Tapi paham lah, bapaknya ngambilin ibunya kan. Apa? Yang Iya. ngambilin ibunya. Iya. Betul. Tapi kan berarti kan yang mengandung 9 bulan 10 hari ibunya, yang capek ibunya, yang sakit katanya berapa? 26 tulang patah di saat bersamaan itu Iya, sakitnya. itu pernah dengar. Nanti ketika dia keluar terus kemudian ya udah dia punya sebuah koneksi yang nggak akan pernah habis. Nah, jadi di Islam itu adalah Allah langsung ke ibu. Saking kemudian parahnya posisi ibu ini adalah saking tingginya, maka itu bisa disamakan dengan adab kita terhadap Allah, terhadap Tuhan. Makanya contoh kayak gini ya, kalau sama orang tua aja kita nggak boleh bilang ke ibu lebih parah. Nah, kenapa tadi ada ibumu baru bapakmu? Karena di dalam Islam kalau andaikan ada dua kepentingan yang harus kita penuhi, maka kita harus nyambut omongan ibu dulu baru bapak. Jadi contohnya ibu manggil, bapak manggil, ada apa ma? Ada apa? Misalnya bu, bukan bapak dulu. Karena yang manggil ibu dan bapak itu sudah ngerti bahwa itu adalah didahulukan di dalam Islam. Nah, itu yang pertama ya. Posisi orang tua itu langsung di bawahnya Allah. Yang kedua, sampai saking kemudian posisi itu sangat tinggi sampai Allah menggunakan kata orang tua itu adalah Robbayani. Tugas orang tua adalah Robbayani, menjadi Tuhan bagi anak-anaknya dalam tanda kutip. Oh iya? Iya, Robbayani. Contoh ya, doa masa-masa kecil. Rabbik firlana wali walidaina warhamhuma kama Robbayani shaghira. Kama Robbayana shaghira. Dan ya Allah ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka sudah menjadi Rob bagi kami ketika kami masih kecil. Jadi Allah itu Rob, orang tua juga kerjanya namanya Rob. Artinya adalah Rob itu adalah mengurus. Artinya gini, Allah yang ngasih orang kehidupan tapi lewat orang tua. Allah yang ngasih orang makan tapi lewat orang tua. Allah yang jaga tapi lewat orang tua. Maka haknya orang tua sama kayak haknya Allah. Oke, itu penting ya. Menyakiti orang tua, terutama ibu sama dengan menyakiti Allah. Artinya kalau ibuku nih, meskipun dia beda agama, sakit hati atas omonganku, Allah haramkan surga bagi aku. Jadi segitunya. Tapi Oke. kan sebenarnya kunci dari pertanyaan ini, gimana kalau mereka zolim? Betul. Makanya aku jelasin dulu itu tuh. Artinya meskipun mereka zolim sama kita, tetap kita tidak boleh membuat mereka sakit hati. Nah, ini Misalnya nih, Tat. apa dia mau nanya, coba. ini kan show-nya dia. Tapi ini nggak gitu lah. Tapi ini atau konteks. Berarti kalau misalnya ibu itu di bawahnya Allah, berarti semua ibu di dunia masuk surga. Bagus. Kalau ibu itu di bawahnya Allah, berarti semua ibu di dunia masuk surga. Kalau ibunya nggak ngapa-ngapain aja, dia masuk surga. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain maksudnya nggak berbuat Maksudnya sesuatu nggak dosa, nggak pahala. pembatal keislaman Iya. misalnya. Dia nggak sholatnya nggak pro banget. Dia cuma yang wajib aja dia lakukan, dia masuk surga. Enak dong. Tapi kan lu bilang sekarang enak, prakteknya susah loh. Loh, maksudnya nggak perlu sholat 5 kali kan? Bukan. Enggak, Yang wajib aja tuh nggak dilakukan. Yang Yang wajib wajib. tuh 5 kali. Maksudnya kalau 5 kali dia nggak pernah lewat, udah dia stay di situ aja, dia masuk surga. Oh ya udah sholat 5 kali sampai mati. puasa. Dari Sampai mati terus masuk surga. Pokoknya semua yang diwajibkan beneran dilakukan, tapi sunah-sunahnya yang nggak diwajibkan tuh nggak dilakukan, itu hitungannya tetap masuk surga Iya. buat seorang ibu. Dan Feren tahu, kalau andaikan seorang ibu mengandung anaknya, melahirkan, meninggal, itu masuk surga langsung. Ibunya. Iya, Jatuhnya mati syahid tuh ya. mati syahid. Dan kalau dia melahirkan anaknya sehat, maka sebanyak apapun kesakitan itu meluruhkan dosa-dosanya ketika dia lagi kesakitan itu. Dosa-dosanya jatuh semua. Kalau anaknya yang meninggal, anaknya nunggu dia di surga. Ternyata motherhood tuh sesuci, sepenting itu, sakral. Ya. Namanya bukan sakral, iya, sepenting itu. Karena kalau nggak ada ibu, nggak ada yang lain. Itu masalahnya tuh. Jadi di Itu dalam ya. Islam penting banget yang namanya perempuan, karena perempuan ini hampir menentukan semuanya. Iya. Ustaz, pemimpin kita kan ada yang wanita kan? Ya, Megawati maksudnya. ya. Ini kontradiktif sama pemimpin harusnya yang maksud kena siksa kubur itu loh. Hah? Gimana Pemimpin pemimpin? kena siksa kubur. Ya gara-gara ini maling, Iya, iya, iya. korupsi. Ah. Nah, makanya jangan ambil contoh itu cuma dia gitu maksudnya. Kan ada banyak contoh yang lain. Iya. Kata Rasulullah contoh ibu-ibu ada 4. Oke. 1,
namanya Khadijah, istrinya Rasulullah. 2 namanya Aisyah, anaknya Rasulullah yang perempuan. Yang ketiga namanya Asiyah, ini istrinya Fir'aun. Yang keempat Maryam, ibunya Yesus. Itu termasuk wanita penghulu surga. Wanita paling mulia di dunia karena menjaga kehormatan. Kalau wanita paling mulia di surga Khadijah. Bentar, saya penasaran. Yang istri Fir'aun tuh apa yang dilakukan? Asiyah. Iya. Sabar ketika menghadapi tindak tanduk suaminya. Betul. Oh. Tadi lanjut pertanyaannya. Jadi Ya. apakah Ya, kita kalau boleh zolim bantah? kan intinya ini kalau real case-nya sering tuh kayak orang tua walaupun kita harus respect nih, Ya, tapi misalnya mukul, ya. Ya, itu tuh. ngajarin dosa-dosa, nyolong Ya. atau apa gitu. Ya mereka zolim gitu Oke, misalnya. aku tunjukin satu kasus ya. Ini real terjadi. Ada yang pernah bilang sama aku, dia itu dianggap sebagai kesialan bagi ibunya. Aduh. Karena menurut ibunya ketika dia lahir, anak ini bawa sial karena bapaknya terus kemudian selingkuh. Setelah selingkuh pergi, anak ini terus kemudian dianggap sial, digebukin terus dari kecil. Yang disalahin anaknya karena Ya, sampai diinjek kepalanya. Aduh. Terus dibilang, kesalahan terbesarku adalah melahirkan kamu. Kira-kira gimana? Sedih banget kan ya? Tapi terus anak ini bilang apa? Anak ini bilang gini, Ustadz, gimana caranya aku tetap bisa untuk balas jasa ibuku? Aku bilang, lihat ya, dunia ini di saat yang sama ada seorang ibu ngadu kepada aku, anaknya sudah dikasih makan dengan yang baik, sudah diajarin dengan yang baik, tapi anaknya terus kemudian bantah sama ibunya. Ibu kolot, nyuruh aku sholat, udahlah gak usah sok suci. Kalau mau masuk surga aja, jangan ngajak-ngajak orang. Ibu tuh tahu nggak, ibu tuh kayak kolot, kayak gitu-gitu. Itu curhat di saat yang sama. Aku bilang, coba lihat ya, bagaimana Allah tuh kayak seimbang ketika ngasih orang ujian. Ada orang yang benar-benar harusnya dia benci sama ibunya, ternyata dia masih mau berbakti sama ibunya. Ada satu lagi yang harusnya dia berbakti sama ibunya, malah kemudian dia jadi kayak gitu, jadi durhaka. Bisa dipahami gak sih maksudnya? paham. Nah, akhirnya aku bilang sama yang perempuan yang tadi ibunya zolim ini, aku bilang gini, dia tetap ibumu. Apapun yang dia lakukan terhadap kamu tidak menjadikan kamu layak untuk memperlakukan dia dengan sesuatu yang sama. Paham sampai di sini? Iya. Jadi tetap dia adalah ibunya. Bentar. Tukeran aja. Paham? Paham. Solusinya tukeran orang tua. Iya, itu saranku berikutnya. Iya. Saranku berikutnya. Wow, gue punya sarannya tapi Ustadz itu gue. guyon sih. Oh, guyon. Guyon. Tapi ya coba kalian kan sebenarnya masalahnya tinggal ditukar kan? Iya. Biar yang jahat sama yang jahat dapat Iya, kan? ya udah. Nah, betul. Nah, tapi aku bilang tetap ibunya. Nah, cuma mengenai dengan kezolimannya, Rasul pernah bilang sama sahabat, bantulah sahabatmu yang zolim. Para sahabat bilang lah, kalau kami bantu sahabat yang dizolimi, kami ngerti. Gimana dengan membantu sahabat yang zolim? Kata Rasul, bantulah dia untuk menghentikan kezolimannya. Jadi jangan dibalas kezolimannya, tapi berhenti dari kezolimannya. Contoh, kalau dia lagi tantrum ibunya, pergi dari rumah. Jangan mau diinjek-injek kepalanya. Jangan mau dimarah-marahin. Jangan mau dicaci maki. Udah keluar aja. Terus bilang, ibu saya gak suka ketika ibu kayak gini. Karena aku juga manusia. Tapi tidak menjadikan dia harus kemudian balas pada ibunya. Jadi ingat, kata-kata orang, not divine. Kita seperti apa? Tapi itu divine dia gitu maksudnya. Nah kalau dia lagi kayak gitu ya udah jangan kita balas gitu maksudnya. Nah jadi bagi kemudian. Tapi kalau merugikan kita, merugikan kita dong. hentikan dari kezolimannya. Kita hentikan kezolimannya tapi nggak boleh menzolimi. Nggak boleh Tuh, menzolimi. simpelnya kayak gitu kan. Karena dia tetap ibu kita dan tetap perlakuan kita pada dia adalah perlakuan seorang anak terhadap ibunya. Nggak boleh tetap bilang nggak boleh ngomongnya keras. Jadi tinggal bilang aja, aku nggak suka ya kayak gini, aku pergi dari rumah. Oh, boleh kabur. Boleh, nggak ada masalah. Karena kalau kita di rumah dizolimi terus, lebih baik kita bilang, ibu aku nggak suka, aku nggak bisa balas ibu. Cuma aku nggak bisa digini terus, aku nggak suka, aku mau pergi dari rumah. Oh, berarti kabur. Maksimalnya tuh lebih cabut dulu aja berarti ya. Kalau emang lagi kumat. Cabut selamanya boleh. Kabur aja dulu. Cabut selamanya jangan. Karena bagaimana dia ibu kita kan. Itu benar. Aku ngerti sih, aku ngerti banget. Karena lihat ya, begitu aku posting dengan anakku, misalnya dengan sesuatu, orang-orang pada komen begini, andaikan semua bapak seperti itu. Aku ngerti karena nggak semua bapak seperti aku pada anakku, misalnya berusaha untuk aku seperti anakku. Hampir mungkin bapak-bapak yang ditemukan itu bajigur. Dan juga ketika kita sebutkan tentang birrul walidain, itu paling banyak komen. Andaikan ibuku kayak gitu. Andaikan ibuku seperti Al-Quran, pasti aku bisa birrul walidain. Aku ngerti juga sih memang kayak gitu. Tapi ingat bahwasanya itu tidak menjadikan mereka tidak punya hak seorang ibu.
Bisa dipahami gak sih maksudnya? Punya orang tua Ngerti. jahat bukan berarti kamu kehilangan sebuah kesempatan untuk dapat pahala daripada ibumu gitu maksudnya. Artinya tetap aja perlakukan ibumu dengan baik. Wah, Tahu nggak berat kenapa aku bisa bilang begitu? Aku bilang begini ya, aku kasih tahu mereka ya. Kalian masih punya orang tua muslim loh. Iya, Ustadz Felix orang tuanya nggak muslim. Paham nggak Iya. maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya sezolim-zolimnya ibu kalian tuh masih muslim. Masih muslim. loh. Terus kenapa kalau masih muslim? Mereka tetap bisa dapat kesempatan pahala besar daripada ibunya. Aku dapat dari mana? Bentar, nggak paham. Maksudnya mereka bisa Karena dapat? nggak gini, lu tahu ibunya Ustadz Felix agamanya apa? Gak tahu, Buddha ya? Katolik. Oh, Katolik. Intinya kan bukan muslim. Iya. Nah, berarti kan itu kan menutup pintu untuk dapat pahala dari ibunya dong Ustadz Iya. Felix. Tadi kan udah disebutin kan. Iya. Iya. Oh. Nah, setidaknya mereka masih muslim kan? Hmm. Artinya setiap kali dia berbuat baik terhadap ibunya meskipun ibunya jahat, dia tetap dapat kebaikan kan? Nah, aku nggak bisa dapat itu. Nah, terus kalian nggak lihat aku gimana tuh? Nah, kenapa aku berhak ngomong kayak gitu? Karena menurutku, aku lebih sulit daripada mereka. Gitu, paham gak sih maksudnya? Oke, berarti summary-nya gini. Karena ini orang tua Iya. dan ini ibu dan ini udah kastanya bener-bener setinggi. Mungkin kita nggak boleh ngelakuin, bukan, kalau bahasa halusnya zolim itu apa ya? Berarti kita tetap harus Ketidakadilan. respect. Durhaka. Durhaka nggak Iya. nggak boleh kayak nggak boleh kayak bete, Suara nggak boleh lebih tinggi nggak bales, boleh. suara lebih tinggi nggak boleh menggurui, nggak boleh Iya. apa. Nyakitin hati. Berarti the only option kalau seandainya orang tua itu zolim banget sama kita nih, Ya, ya kita pergi. kita pergi. Itu dari only option. Iya. Ultimate optionnya lah. Terakhir itu pergi. Dan udah. jangan selama-lamanya. Karena orang bisa berubah kan? Iya, gitu. Berarti intinya kan sezolim-zolimnya ibu kita ke Iya. kita di level maksimal pun tetap itu tidak mengurangi kewajiban kita ke ibu kita. Betul. Dan hak dia sebagai seorang ibu. Nah, Oke, itu cukup Dan menjawab sih. by the way bro ya, atau sis ya yang mungkin nanya seperti ini ya, yakinlah pada satu titik ya, ketika nanti ibu kita sudah nggak ada, sezolim apapun dia, ingatan kita pasti yang paling, ingatan kita pada dia pasti yang bagus-bagus. Paham gak sih? Itu aku dapat semua orang ibunya meninggal, begitu terus kemudian dia ngomong tentang ibunya, dia akan ingatnya yang baik-baik dan dia akan pengen, aku kangen diomelin sama ibuku. Aku kangen dimarahin sama ibuku dan segala macam. Nah itu semua itu bring back memories. Iya, Jadi karena artinya ya mungkin agak sulit dipahami ketika dia dalam kondisi dizolimi ya. Iya. Tapi kalau dia berpikir lebih dalam lagi ya insya Allah dia akan lebih bisa ngerti sih. Apalagi kalau nanti dia sudah jadi seorang ibu tuh. motherhood itu emang very very powerful dan banyak sainsnya ngebuktiin relationship antara ibu sama anaknya dan lain-lain. Jadi kayak ya gue ngerti. Ini kasihan ayahnya sih. Jujur kayak kalian nggak, aku ini sebagai mewakili kasihan Koi, Enggak juga kasihan sih. Remo, Aku ngerti kasihan sih, aku ngerti maksud dia karena dia perempuan. Iya. Karena dia perempuan itu pasti lebih dekat sama bapaknya. Iya. Biasanya sih, bukan pasti. Biasanya Emang ya, lebih lu dekat sama gimana? bapaknya. Terus Aku juga sama, aku lebih dekat sama anak-anak perempuanku. Tapi bukankah itu poinnya? Poinnya adalah ketika aku contoh misalnya sebagai seorang laki-laki, aku menganggap justru benar yang perlu dimuliakan itu adalah justru Harus ibu, adalah ya. perempuannya. Dan ketika misalnya contoh ya, ada seorang anak perempuan terus bilang gini, iya kasihan bapakku ya kalau ibuku yang dimuliakan banget, bapakku gimana? Lah justru itu adalah sebuah tanda bahwasanya bapaknya itu dimuliakan karena dia punya anak perempuan kayak kamu. Paham gak sih maksudnya? Nanti kan kamu juga jadi seorang ibu kan? Nah jadi sama. Jadi sebenarnya intinya seperti itu. Cuman kalau harus disuruh pilih, kenapa ibu dulu? Karena ibu yang efforts lebih banyak. Sesederhana itu sih. Maka ibu tuh kalau ngangkat tangan ya, dengan bapak ngangkat tangan lebih duluan ibu ngangkat tangan, dapat doanya. Walaupun bapak juga tetap merupakan man of the house, dia kemudian tanggung jawab, dia memberikan pendidikan dan segala macam. Alias seorang ibu juga dipengaruhi oleh seorang bapak yang milih kan gitu. Nah jadi ini seperti itu aja sih. Cuman ibu lebih dapat porsinya. Kan sering di episode sebelumnya ya jadi cowok tuh apa sih begitu. Kita mah pegang pertanggungjawaban. Emang cowok tuh hidupnya mayoritas pengorbanan sih. Iya. Kalau kita dimulai dari Dan pengorbanan. kesengsaraan. Kesengsaraan. Dan yang paling penting love your mom, mama, Iya. I love you ma, ya. betul. Jadi maafkan kalau anakmu ini sering. Kok kamu gak percaya? Tapi bener loh. Karena gue tau mama pasti nonton. Apalagi di bagian sini. Di grup keluarga mama kan udah jago clipping-clipping. Sekarang gue kasih HP baru kan. Iya. Dia selalu cut-cut yang bagian yang Ibu. iya ibu. Ibu. Ya, Re, kamu Ini begini peluru-peluru nih. kuku kumpulkan kata Mama Remon. Tante, I love you juga tante. Masukkan aku dalam kakakmu. Iya tante, I love you juga tante. Dan
tanpa sadar ya sebenarnya gini, Fer, semua orang tuh punya fitrah ya. Semua orang punya fitrah. Aku ketika masuk ke IPB, kan aku udah pernah cerita belum sih aku masuk ke IPB, aku ngeliatin orang-orang tuh kayak drama gitu. Kayak drama India gitu maksudnya. Kalian ngapain sih? Kalian kan bisa ketemu lagi gitu kan ya. Kalian cuma pulang nganterin dari Bogor, cuma dari mana gitu, cuma dari Semarang atau mana. Tiba-tiba tuh sebenarnya pelukan nangis. Kadang yang dari Bogor ke Bogor juga gitu. Iya, pelukan nangis. Bogor, gue pernah ngeliat gitu. Aku Di bilang, IPB kalian juga kenapa gitu. sih? Karena waktu itu aku sendiri, karena bapakku habis nganterin aku, ini kosanmu, terus langsung pulang dia. Nah terus aku ngeliat, kalian ngapain sih? Kayak film India aja kalian. Tapi dalam hatiku pengen.